Gadis ini bisa memahami apa yang dikatakan hewan. Suatu hari, ia mendengar seekor burung mengatakan bahwa sebuah bom telah ditanam di bawah mobil ayahnya. Ia segera berlari untuk memberitahunya, tetapi ayahnya tidak percaya bahwa burung bisa berbicara. Ia mengira putrinya hanya tidak ingin ayahnya pergi bekerja. Baru setelah putrinya memeluk kakinya dan menolak untuk membiarkannya pergi, ayahnya akhirnya memutuskan untuk memeriksa mobilnya. Ia membungkuk untuk melihat ke bawah mobil dan terkejut menemukan sebuah bom terikat di bagian bawahnya. Ia segera mengangkat putrinya menjauh dari mobil dan menyuruh asistennya untuk segera menghubungi tim penjinak bom. Setelah bahaya berlalu, asistennya melaporkan bahwa pria itu memiliki terlalu banyak musuh di dunia bisnis, sehingga sulit untuk mengidentifikasi siapa yang menanam bom tersebut. Mengingat kemampuan putrinya untuk memahami burung, pria itu meminta putrinya untuk menanyai burung-burung tersebut tentang penampilan pelaku bom. Burung itu setuju untuk membantu, tetapi hanya dengan imbalan 300 kecing. Pria itu memerintahkan stafnya untuk segera mengumpulkan mereka, dan mereka dengan cepat mengumpulkan ke 300 kecing itu. Gadis itu menawarkan cacing-cacing itu kepada burung-burung, yang kemudian menggambarkan seperti apa rupa pelakunya. Ia segera mengulangi semua yang diceritakan burung-burung itu kepada ayahnya. Malam itu, asistennya menelepon untuk mengatakan bahwa mereka telah menangkap tersangka berdasarkan deskripsi gadis itu. Sejak saat itu, pria itu sepenuhnya percaya bahwa putrinya memiliki kemampuan untuk memahami bahasa hewan. Ia memperingatkan putrinya untuk merahasiakan kemampuannya, karena takut orang jahat akan menangkapnya dan menggunakannya untuk eksperimen. Gadis itu dengan patuh setuju. Keesokan paginya, saat ia masih tidur, seekor tokek merayap ke tempat tidurnya dan membangunkannya. Tokek itu mengatakan kepadanya bahwa dua burung di luar sangat ingin bertemu dengannya. Ia bergegas keluar dari kamarnya, dan burung-burung itu menjelaskan bahwa pamannya yang cacat telah duduk di tepi sungai selama 3 hari dan tiba-tiba mendorong kursi rodanya dan melompat ke air. Mendengar ini, gadis itu segera berlari mencari ayahnya. Ketika ayahnya melihat bahwa ia tidak mengenakan sepatu, ia langsung mengangkatnya dan mulai mencuci wajahnya. Ia segera mendorong pria itu menjauh dan mengatakan bahwa pamannya dalam bahaya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pria itu membawa putrinya dan bergegas keluar. Karena mereka tidak tahu sungai mana yang dimaksud burung-burung itu, gadis itu meminta burung-burung itu untuk menunjukkan jalan dengan terbang di depan mobil. Tak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai, di mana pria itu langsung melihat kursi roda saudaranya. Ia segera melepas jaketnya, menyuruh putrinya untuk tetap di tepi sungai, dan melompat ke sungai untuk mencari saudaranya. Tepat saat itu, 2 ikan muncul di dekatnya. Gadis itu bertanya apakah mereka tahu di mana pamannya berada. Salah satu ikan mengatakan kepadanya bahwa pamannya telah tenggelam ke dasar sungai di sebelah kanan, sementara ayahnya berenang menuju tengah sungai. Gadis itu segera berteriak bahwa ayahnya salah jalan. Ketika ia menyadari ayahnya tidak dapat mendengarnya, ia mengambil batu dan melemparkannya ke air di depannya untuk menarik perhatian ayahnya. Kemudian ia menunjuk ke arah yang benar. Khawatir ayahnya akan terluka, gadis itu meminta bantuan kawanan ikan, berjanji akan membawakan mereka banyak makanan ikan di masa depan. Ketika pria itu menemukan saudaranya di dasar sungai,